Cerita tentang penerbangan Pan Am 914 ini aneh banget loh. Katanya, pesawat ini hilang tahun 1955. Pesawat Douglas DC-4 ini katanya membawa 7 penumpang. Tujuannya ke Miami, Florida. Nah, 37 tahun kemudian, pesawat ini muncul lagi secara misterius. Kali ini mendaratnya di Caracas, Venezuela. Ceritanya penuh dengan detail yang bikin penasaran, seperti kalender 5 yang ditemukan di kokpit. Bahkan, ada yang bilang penumpangnya sama sekali nggak kelihatan tua. Cerita ini langsung bikin orang-orang penasaran. Apa ini bukti perjalanan waktu? Apa pesawat ini masuk ke lubang waktu? Legenda penerbangan 911 memang menarik banget sih. Tapi kita harus tetap berpikir kritis ya, sama cerita-cerita luar biasa kayak gini. Masalah terbesar dari cerita penerbangan 911 ini adalah kurangnya bukti. Nggak ada catatan resmi tentang pesawat Pan Am yang hilang tahun 1955. Catatan lalu lintas udara saat itu juga nggak menunjukkan ada pesawat yang hilang. Nggak ada keluarga yang melapor kehilangan anggota keluarga mereka di penerbangan itu. Kurangnya saksi mata yang bisa dipercaya juga bikin cerita ini makin lemah. Detail ceritanya juga berubah-ubah setiap diceritakan ulang. Jadi susah bedain mana yang beneran dan mana yang dilebih-lebihkan. Tanpa bukti yang kuat, cerita penerbangan 911 ini jadi nggak meyakinkan. Jelas banget kalau ini cuma legenda, bukan kejadian nyata. Jadi, dari mana sih asal cerita ini? Jawabannya ada di dunia jurnalisme tabloid. Cerita penerbangan 911 pertama kali muncul di edisi tahun 1955. Tabloid ini terkenal suka melebih-lebihkan cerita dan bikin berita yang aneh-aneh. Mereka sering banget nulis tentang alien, makhluk aneh, dan ya, perjalanan waktu. Bukan sumber informasi yang bisa dipercaya. Mereka terkenal suka mengarang cerita buat hiburan. Kemungkinan besar, cerita penerbangan 912 ini cuma karangan mereka buat naikin penjualan. Seiring waktu, cerita ini terus diceritakan ulang dan ditambah-tambahi. Akhirnya, cerita ini jadi legenda dan menyebar dari mulut ke mulut dan internet. Tapi, kenapa sih orang-orang suka banget sama cerita kayak penerbangan 911? Sebagian karena kita memang suka penasaran sama hal-hal yang nggak kita ketahui. Manusia itu suka banget sama misteri dan hal-hal yang di luar nalar. Perjalanan waktu itu menarik banget. Kita jadi bisa ngebayangin buat balik ke masa lalu atau ngintip masa depan. Cerita kayak penerbangan 19 ini bikin kita takjub dan semangat. Kita jadi bisa escape dari hal-hal yang biasa aja dan ngebayangin dunia di mana hal yang nggak mungkin bisa jadi mungkin. Tapi ingat ya, keinginan kita buat percaya sama cerita ini nggak lantas bikin cerita ini jadi kenyataan. Bagian kelima, perjalanan waktu, fakta versus fiksi. Perjalanan waktu adalah tema yang sering banget muncul di film fiksi ilmiah. Darinya H.G. Wells sampai ide tentang menjelajahi waktu udah bikin kita penasaran selama berabad-abad. Secara teori, konsep perjalanan waktu mungkin aja terjadi berdasarkan teori relativitas Einstein. Tapi mewujudkannya adalah hal yang beda lagi. Hukum fisika yang kita tahu saat ini masih jadi penghalang terbesar buat perjalanan waktu. Energi yang dibutuhkan buat membengkokkan ruang dan waktu itu besar banget. Belum lagi paradoks yang bisa muncul kalau kita mengubah masa lalu. Hal ini bisa memengaruhi sebab akibat dan kenyataan itu sendiri. Meskipun perjalanan waktu masih jadi bahan eksplorasi teori yang menarik, kita harus bisa bedain antara kemungkinan ilmiah dan kemampuan teknologi. Sampai saat ini, kita bahkan belum dekat sama sekali untuk bisa bikin mesin waktu. Bagian keenam, mengungkap kebenaran legenda penerbangan 911. Karena kurangnya bukti, asal-usul cerita yang meragukan dan keterbatasan pemahaman kita tentang fisika, bisa dibilang cerita tentang penerbangan Pan Am 911 ini cuma mitos. Nggak ada bukti yang bisa dipercaya kalau ada pesawat yang hilang tahun 1955 dan muncul lagi 37 tahun kemudian. Cerita ini cuma sensasi tabloid dan kesukaan kita sama hal-hal yang nggak bisa dijelasin. Meskipun seru buat ngikutin cerita gini, kita harus tetap kritis. Klaim yang luar biasa butuh bukti yang luar biasa juga. Dalam kasus penerbangan 19, bukti itu nggak ada. Bagian ketujuh, pentingnya berpikir kritis. Cerita penerbangan 911 ini jadi pengingat buat kita tentang pentingnya berpikir kritis, apalagi di zaman yang penuh informasi palsu kayak sekarang.
Kita diserbu sama informasi dari mana-mana, dan nggak semuanya bisa dipercaya. Kita harus bisa menilai informasi secara objektif, mempertanyakan sumbernya, dan membedakan mana fakta dan mana fiksi. Sebelum percaya sama suatu klaim, apalagi yang luar biasa kayak perjalanan waktu, kita harus minta bukti. Dari mana sumber informasinya? Apa sumbernya bisa dipercaya? Apa informasinya udah diverifikasi sama beberapa sumber independen? Apa ada penjelasan lain yang lebih masuk akal? Dengan bertanya kayak gini, kita bisa terhindar dari informasi palsu dan bisa lebih bijak dalam menentukan apa yang kita percaya. Bagian ke-8, membedakan fakta dari fiksi. Di dunia yang serba cepat kayak sekarang, kita harus lebih pintar dalam memilih informasi. Kita harus mau mempertanyakan apa yang kita baca, lihat, dan dengar, terutama kalau klaimnya terkesan berlebihan. Kemampuan buat bedain fakta dan fiksi itu penting banget. Bukan cuma buat pemahaman kita tentang dunia, tapi juga buat kemampuan kita dalam berdialog dan mengambil keputusan. Lain kali kalau kamu nemuin cerita yang kedengarannya terlalu bagus buat jadi kenyataan, coba deh cek dulu sumbernya. Cari tahu sendiri. Cari bukti dari sumber yang terpercaya. Jangan takut buat bertanya dan mengkritisi klaim yang nggak punya bukti kuat. Dengan berpikir skeptis dan kritis, kita bisa menghadapi kerumitan zaman informasi dan jadi warga negara yang lebih cerdas dan bijak. Bagian ke-9, ketertarikan yang abadi pada perjalanan waktu. Meskipun nggak ada bukti tentang perjalanan waktu dan mitos kayak cerita penerbangan 1911 udah dibantah, kita tetap aja penasaran sama konsep ini. Perjalanan waktu tetap jadi tema yang populer di buku, film, dan televisi, yang bikin kita berimajinasi dan penasaran tentang hakikat waktu dan kemungkinan-kemungkinan di luar pemahaman kita saat ini. Sementara para ilmuwan terus menjelajahi misteri alam semesta, kita bisa tetap kagum sama keajaiban ini semua. Kita bisa pakai imajinasi kita buat pergi ke masa lalu dan masa depan, meskipun cuma di dalam pikiran kita. Rasa ingin tahu dan pemahaman adalah perjalanan yang nggak ada habisnya. Dan misteri perjalanan waktu mungkin akan terus bikin kita penasaran dan terinspirasi sampai kapanpun.